Baik Pak Rudianto, kita tahu The Fed memberi sinyal bahwa pemangkasan di tahun ini akan terjadi satu kali saja. Padahal estimasi pasar sebelumnya ada 3 kali pemangkasan, masing-masing 25 basis point. Dampaknya sebesar apa? Karena kalau kita lihat hari ini IHSG terkoreksi, demikian juga dengan bursa Asia dan rupiah juga terdampak signifikan. Baik, kalau kita menyimak lebih lengkap daripada pernyataan The Fed, betul memang dari dot plotnya turun 1 kali tahun ini, tapi pendekatannya itu pada dasarnya itu meeting on meeting basis, artinya kalau di meeting kali ini datanya seperti ini, kebijakannya ini. Pada meeting berikutnya, apabila data semakin baik, bisa saja itu asumsinya berubah. Sebaliknya kalau misalnya datanya semakin memburuk, bisa juga pemotongan nggak jadi gitu. Nah, kita lihat kan dari awal tahun pernyataan pemotongan suku bunga sudah berubah-ubah dan mungkin mereka juga sudah berhenti memberikan guidance yang sifatnya permanen, sehingga kalau saya lihat penurunan suku bunga ini apabila penurunan inflasinya juga bagus, itu bisa saja di luar ekspektasi gitu. Tapi kalau mau turun 1 kali tahun ini, tahun depan bisa turun 3 kali, menurut saya tetap hal yang bagus juga sih. Baik, apakah dengan pernyataan The Fed itu era suku bunga tinggi masih akan berlanjut hingga di tahun 2025? Karena kalaupun di Desember nanti ada pemangkasan, mungkin Bank Indonesia baru akan melakukan pemangkasan di bulan Januari atau mungkin di kuartal 1 2025. Ya, selama suku bunga masih di level sekarang, kalaupun dia turun sekali atau 2 kali, itu kan tetap tinggi. Nah, sementara Indonesia timing pemotongan suku bunganya sebetulnya adalah kalau dari data ekonomi sekarang sudah bisa. Masalahnya cuma nilai tukar rupiahnya sekarang sedang sangat lemah, sehingga tidak dimungkinkan untuk menurunkan suku bunga. Nah, kalau tahun depan misalnya, apakah angka inflasinya masih terjaga? Selama angka inflasi masih terjaga, menurut saya Indonesia kapan saja bisa turunkan suku bunga. Begitu nilai tukar rupiahnya sudah stabil, penurunan suku bunga akan berlanjut. Baik, di tengah pelemahan rupiah ini Anda melihat apakah ada kemungkinan Bank Indonesia justru akan menaikkan suku bunga acuan? Kalau misalkan rupiah melemah hingga ke 16.500 bahkan 17.000, kenaikan suku bunga 1 kali lagi itu dimungkinkan. Karena saat ini satu-satunya hal yang membuat yang membuat suku bunga Bank Indonesia belum turun itu hanya di nilai tukar saja. Secara inflasi dan dari berbagai asumsi lainnya, dari tahun lalu sebetulnya mau turunkan suku bunga sudah bisa. Jadi memang yang menentukan saat ini adalah kurs nilai tukar. Baik, jika rupiah tidak mencapai 16.500 tapi masih di level saat ini di 16.300-an dan ternyata pemangkasan suku bunga The Fed ini baru terjadi di Desember 2024. Sepanjang periode saat ini hingga Desember nanti, apakah artinya arus dana asing yang keluar dari Indonesia ini akan semakin tinggi lagi? Kalau arus dana asing yang keluar dari Indonesia, kita kan harus lihat ada di saham, ada di obligasi. Nah, kalau kita lihat di obligasi, sebetulnya sebelum berita Bank Sentral ini, dari awal tahun kalau nggak salah sejak Februari sudah terjadi keluar dana asing di obligasi. Nah, penyebabnya kalau menurut saya macam-macam sih. Bisa dari suku bunga yang sangat menarik di Amerika Serikat, sehingga lebih make sense, lebih menguntungkan pegang dolar dengan bunga yang tinggi, atau obligasi dolar dengan yield yang lebih tinggi. Dan di saat yang sama juga terjadi balance sheet reduction. Jadi dari Bank Sentral Amerika Serikat mengurangi jumlah uang yang dia cetak gitu. Nah, hal tersebut menurut saya membuat dana-dana asing yang mungkin sebelumnya mereka mendapat pinjaman dari bank sentral, kemudian mereka investasi, itu jadi menarik kembali. Nah, kalau ini menurut saya suku bunga menjadi salah satu faktor yang membuat mereka dana asing keluar dari obligasi, tapi di satu sisi juga memang ada balance sheet reduction. Kalau dari saham, kalau saya lihat memang kita bertubi-tubi ya. Kalau di bulan April kemarin karena data inflasi tidak sesuai harapan, terjadi perubahan yang tadinya risk on masuk ke Indonesia jadi risk off. Kemudian di bulan April hingga Mei ini, ketika laporan keuangan keluar untuk kuartal 1, ternyata juga tidak sesuai yang diharapkan gitu. Jadi kinerja emiten ternyata tidak sebaik yang diharapkan, sehingga ketika harganya turun, peluang dia untuk rebound ataupun orang berani beli di bawah jadi berkurang. Kenapa? Karena
ternyata penurunan harga disertai juga penurunan kinerja laporan keuangan. Tidak berarti rugi, cuma keuntungannya berkurang. Nah, ditambah lagi yang terakhir tadi disebutkan ada juga statement dari Morgan Stanley, menurut saya itu turut menyebabkan sentimen buruk itu masih ada di saham. Baik, statement dari Morgan Stanley, apakah Anda nilai ini akan menjadi sentimen negatif yang cukup kuat bagi investor global yang ingin menaruh dananya di dalam negeri? Morgan Stanley itu penyedia indeks yang menjadi banyak acuan reksadana dan ETF global. Nah, biasanya mereka membuat misalnya MSCI global, bobot Indonesia sekian persen. Kemudian ada juga MSCI, misalnya emerging market atau apa gitu. Nah, ketika mereka menurunkan bobotnya di Indonesia, maka tindakan tersebut juga akan diikuti oleh reksadana indeks ataupun ETF global yang juga mengurangi bobot di Indonesia. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan dana asing keluar dengan deras. Jadi kalau sudah MSCI itu sudah bukan soal fundamental atau apa, tapi lebih kepada memang bobotnya kalau diturunkan, maka dana asing juga akan menjual. Nah, proses penjualan asing ini baru berhenti ketika misalnya contoh, misalnya bobot kita dulu katakan 2%, turun jadi 1,9. Nah, ketika sudah 1,9 ya sudah tidak dilakukan penjualan lagi seperti itu. Baik, artinya ke depannya kita masih akan melihat banyak arus dana asing yang keluar dari pasar ekuitas karena sentimen ini. Kalau untuk reksadana indeks sama ETF yang mengacu kepada Morgan Stanley Index, itu menurut saya akan ada capital outflow dan mungkin sudah terjadi dari pertama sampai sekarang. Nah, tapi itu sekali lagi ketika bobotnya sudah sama, harusnya sudah selesai gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya menurut saya kembali kepada laporan keuangan apakah akan baik. Kuartal 2 kelihatannya juga kurang begitu positif ya. Dalam artian mungkin sama aja dengan kuartal 1. Mungkin sama, mungkin turun sedikit dibandingkan tahun lalu. Jadi sentimen positif yang kurang ini menyebabkan mungkin untuk 2-3 bulan ke depan saham itu masih banyak tantangan. Kecuali dia sudah turun cukup banyak sehingga murah atau ternyata valuasinya oleh asing sudah dianggap cukup murah, nah itu baru ada potensi pembalikan. Tapi kalau saya lihat dari waktu ke waktu, sentimen asing ke saham Indonesia itu berubah-ubah terus kok. Kadang dia buy, kadang dia sell. Sekarang sedang sell, tapi eventually akan buy juga, karena memang siklusnya seperti itu. Baik, saat